Halo, ketemu lagi sama Pingpong Plus. Sekarang kita mau review-review lagi. Kita mau mulai review-review lagi. Dan sekarang kita ada kayu. Kenapa saya mau review kayu ini? Soalnya lagi iseng-iseng scroll-scroll gitu di marketplace. Lihat kayu ini kok murah banget. Harganya ini murah banget. Ya jadi paling murah di antara kayu-kayu yang lain di marketplace. Jadi saya penasaran aja sih gimana tampaknya sama gimana rasanya. Dan ini kayunya ada kayu dari Dawei. Namanya sih di sini Superior Wooden Dawei. Kayunya kayak gini. Dan ini kalau dilihat kayak handle-nya tuh modelnya kayak butterfly Michael Myers tapi yang tahun 2000-an. Butterfly Michael Myers-nya. Ini kayunya terdiri dari 9 plywood dan nggak pakai komposit atau karbon atau apapun. Jadi ini all wood 9 ply. Kalau dilihat dari sini sih kayaknya kayunya kayak kurang meyakinkan. Gimana ya? Apa karena memang harganya murah jadi menekan biaya produksi atau gimana? Ini produksi dari Dawei. Langsung aja lah kita lihat dari dekat. Kita ukur tebalnya, kita ukur beratnya, sama kita lihat biar lebih jelas. Kita lihat dari dekat. Ini dia Dawei Superior Wooden. Nah, sekarang kita udah ada kayunya. Ini dia Dawei Superior Wooden. Si handle-nya sih bagus, cuma ini kok kayak gini ya. Tapi ini rapi loh. Ini nggak ada apa ya, cekung gitu, nggak, bukan splinter juga. Cuma memang saya kurang tahu ini bahannya apa. Saya nyari di review-review yang lain juga di internet. Ini nggak ada keterangannya atau mungkin nggak keluar. Ini 9 ply wood. Jadi ini all wood. Luarnya sih kayak kayu apa? Kalau buat yang tahu ini kayu apa, top line-nya boleh tambahin komen di bawah. Kita ukur aja beratnya ini. Tebalnya dulu. Kita ukur tebalnya berapa. Ini tebalnya 5,4 ya 5,5 mili. Agak lumayan tipis, nggak terlalu tebal. 5,5 mili. Habis itu beratnya berapa? Buset. Baru sekarang saya lihat kayu yang tipis tapi di atas 100 gram. Ini serius? Coba kita ganti posisi. Bener loh, ini 102 gram. Ini nggak tahu buat main apa nanti. Kita coba pakai bintik aja kayaknya. Soalnya tipis, saya suka pakai bintik. Terus all wood. Ini tengahnya ada merah kayak kayu setiga, tapi cuma satu yang paling tengah yang lapisan 5. Ya gitulah pokoknya. 55 mili plus 102 gram. Gimana rasanya ya? Terus ini top line-nya apa? Nanti yang tahu boleh bantuin tambahin komen di bawah. Sekarang kita langsung coba ke meja aja. Gimana rasanya? Kesimpulan biasa ada di akhir video. Ini dia Dawei Superior Wooden.
Halo, ketemu lagi. Tadi saya udah coba kayunya. Ini Dawei Superior Wooden. Dawei Superior Wooden. Tadi saya coba karet forehandnya pakai Yinhe Venus 3. Sama backhandnya pakai bintik Lion Claw yang pakai spon 05 mili. Buat yang pertama dari dari handle-nya ini sebenarnya handle-nya enak, terus bagus juga sih handle-nya, modelnya. Cuma saya nggak suka sama ininya, sayapnya ini gede, terus agak kecil, agak tipis ininya tipis sih. Cuma berhubung ke pinggirnya agak lebar, jadi nggak kerasa kecil, cuma tipis saja. Terus ininya jadi gede. Nah, jadi ini pakai bintik biasanya jadi ringan. Cuma ini berat ke depan, berat ke headnya sini jadinya. Padahal kemarin beratnya berapa ya? 102 gram kayunya doang, jadi udah agak berat. Nah, habis itu coba kita buka dulu. Ini splinter nggak? Kayu murah, kita coba buka. Kuat. nggak ada splinter. Ini kuat, cuma memang ya kualitasnya nggak terlalu bagus sih. Lihat kayunya kayak gini, cuma ini tahan dari splinter beneran. Nah, jadi telanjang, nggak pakai karet. Habis itu buat tadi pertama coba dorong-dorong, ini kok bunyinya kayak tung gitu. Nah, buat dorong-dorong kayak gitu pertamanya agak aneh. Tapi habis itu saya coba buat spin. Ini buat spin harus ada tekanan ke karetnya, harus lebih masuk bolanya. Jadi harus agak semi ditabrak gitu mukulnya, nggak bisa main di permukaan karet. Main di permukaan karet bolanya nggak akan jalan, nggak akan lari bolanya. Jadi memang bat ini pelan, meskipun berat, tapi ini pelan buat saya, menurut saya. Jadi kalau mau spin gitu, top spin, harus agak ditabrak, nggak bisa main di permukaan kayak gini, harus agak ditabrak, bolanya harus lebih masuk ke karetnya. Habis itu buat blok, ini buat blok enak, kontrolnya enak, soalnya ya memang nggak kencang, jadi lumayan lah. Ini kayu murah banget, makanya saya coba kayu ini gara-gara paling murah kemarin waktu saya scroll di handphone, ada kayu murah banget, saya pengen coba. Sebenarnya ada beberapa yang murah, cuma saya kemarin ambil ini soalnya kalau lihat dari foto sih masih agak worth it lah, nggak terlalu ngasal banget kayak gitu pembuatannya. Nah, habis itu buat spin dekat tadi kayak gitu, di dekat meja harus ada tabrakannya. Nah, tadi saya coba lagi spin jauh dari meja, itu harus full harus full tabrak, malah bukan smash ya, tapi spin cuma agak ditabrak, itu harus full tabrak. Kalau jauh dari meja memang tenaganya juga jadi harus lebih besar, soalnya batnya ini memang cenderung pelan. Tapi yang saya suka dari bat ini suaranya, meskipun suara ini cuma pakai karet Yinhe
Venus 3, tapi suaranya tuh kayak pakai karet, kayak pakai setup Eropa. Dulu saya pernah pakai setup apa ya, kayak Donic gitu, Donic karetnya ya Donic juga ya, kayak gitulah, kayak setup Eropa yang all wood. Nah suaranya kayak gitu, setup Eropa all wood dan pakai speed glue dulu. Suaranya kayak gitu, agak bulat gitu, jadi kayak pakai suaranya kayak karet yang pakai speed glue. Mungkin itu dari getarannya, soalnya ini getar banget. Bed paling getar ini all wood bed yang paling getar. All wood ada yang nggak getar, tapi ini getar banget. Tapi suaranya jadi kayak bulat banget. Kalau pernah coba dulu, ada nama karetnya Stiga Novason apa Innovason gitu. Nah suaranya kayak gitu. Atau Yasaka Extend, suaranya kayak gitu. Itu buat forehand. Nah sekarang buat backhand, tadi saya coba pakai bintik. Ini buat backhand. Enak loh kayunya. Ini cocok buat main bintik. Kayu ini buat main bintik meredam, soalnya memang pelan dan agak besar ini sebenarnya. Agak lebar, tapi sih standar. Ini sama kayak kemarin ukuran kayu Yinhe, ukuran kayu Phoenix 105 sama, soalnya ini karetnya potong di Yinhe, karet kliennya. Buat bintik ini enak, cuma main bintiknya jadi kalau kita mau serang ini tenaganya harus ditambahin terus, jadi si bolanya harus lebih masuk lagi. Kalau sama kayak main forehand, main pakai polos, kalau main cuma di permukaan gitu bolanya nggak karuan, kadang meleset ke bawah langsung gitu, kayak licin. Jadi harus tambah tekanannya gitu kalau mau mukul. Jadi si bolanya memang harus lebih masuk ke karetnya, mau backhand atau forehand kayak gitu. Jadi harus bolanya harus lebih masuk ke karetnya. Kalau main di permukaan doang gitu, ini susah, harus lebih ditekan-tekan gitu. Itu buat backhand dorong sama smash kayak gitu. Terus buat defense sama. Defense juga harus ada tekanannya, harus kena lebih gitu. Kalau agak kegesek gitu, kena bawahnya udah bolanya sama licin kayak gitu. Jadi ini sebenarnya cocoknya buat main blok-blokan doang kalau main polos-polos gitu. Tapi karetnya yang medium atau soft lah, medium ke soft gitu. Ini cocoknya kayak gitu. Kayu ini cocoknya pakai karet yang soft kalau buat karet forehand, medium soft, karet licin. Kalau pakai bintik ini kayaknya pakai bintik proses lebih enak, soalnya kan bintik proses pasti nggak ada gesek-gesek, semuanya tabrak-tabrak gini. Dan bintik proses tanpa spon biasanya lebih meredam. Ini pakai spon aja udah meredam, apalagi pakai yang tanpa spon dan diproses. Jadi itu sih buat overall. Tadinya kurang meyakinkan, tapi memang waktu udah dicoba ya sesuai harganya lah, nggak ada spesialnya dan nggak ada kelebihannya yang menonjol gitu, tapi nggak enak juga gitu. Ya sesuai harga lah. Ini apa namanya, saya mau ngomong apa tadi. Oh iya, ini yang saya suka dari kayu ini ya, tadi cuma satu, motif handle-nya harganya murah, sama suaranya kalau kenanya pas. Kalau lagi blok itu suaranya kenanya pas, apalagi terus sama waktu lagi spin tapi agak ditabrak suaranya. Jadi suaranya
saya suka dari suara ini, biasanya kalau suara bed enak tuh si main juga jadi enak. Cuma pengaruhnya ya sekitar 70%-an, 80% lah. Tapi kalau udah dipakai main beda cerita. Jadi yang saya suka tuh dari ini, saya sukanya suaranya sama motif handle-nya ada aja. Dan yang lainnya kayak power, control itu biasa aja. Kalau powernya ya udah pasti less power, powernya rendah, powernya kurang, kontrolnya juga biasa aja. Dan kalau dilihat kayunya kurang meyakinkan. Ini saya nggak tahu kayu apa, coba lihat dari dekat. Buat yang tahu nanti coba komen di bawah ini kayu apa top line-nya. Itu aja dari saya buat sedikit reviewnya soal Dawei Superior Wooden ini. Dan terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, sama subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya.